Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lur. Kembali lagi dengan saya Ganang Asrul Umam. Ceritanya hari ini saya mau cerita lagi kalau kesahnya peternak dulu. Sapi saya IB berulang kali sampai nggak jadi. Yang sana tak IB 5 kali ya. 5 kali. Ini 5 kali nggak jadi. Saya cemeng, pinten? Satu kali langsung double kok ya. Apa pisan tasan? Boten nggih, pisan tasan nggih. Yang hitam satu kali langsung jadi. Dulu ada satu lagi yang saya IB juga sekali nggak pernah jadi. Sekali nggak jadi karena tak suruh menjual karena sapinya pendarahan dan pendarahannya itu disarengin sama lendirnya berwarna keruh dan sedikit berbau. Beliau berkonsultasi, ini kan saya jawab karena infeksi, tak suruh jual aja, terus akhirnya dijual. Sekarang sapinya tinggal dua ekor. Nah, ini ada dua pedet baru yang baru lahir. Yang ini itu sudah berumur, saya yang umurnya bener deh. Ya, 7 bulan. 7 bulan ya. Kira-kira 7 sampai 8 bulanan. Kalau saya ingetan deh. Ya, Mas, 15 dino. 15 hari? Yeah. Oke. Yang ini, yang merah, indukan yang merah itu umurnya baru 15 hari. Ceritanya begini. Dulu ceritanya ini Pak Raseno ya. Nah, beliau ini pelihara ada 4 ekor. Semuanya itu dominan hitam semua. Wonten gadah Jawa gini ya. Nah, ada 1 ekor Jawa tapi dulu PO-nya dijual. Saya IB nggak jadi. Betul jadi ya. Napa nanti kalau suntik lah direng. Saya IB nggak jadi dan beliau pas posisi ada kebutuhan akhirnya dijual. Dan ini tinggal 3 ekor kemarin ceritanya. 3 ekor, yang 1 ekor sebelum dijual itu yang pendarahan tadi ceritain itu baru. Terus baru 1 kali saya IB, terus posisi itu saya cek kok memang ada permasalahan di kandungan, akhirnya beliau konsultasi tak suruh dijual. Nah, itu untuk yang 3 ekor terus sisa 2 ekor. Nah, untuk yang ini saya ceritanya ini dulu. Ini ceritanya sapi ini itu birahi panjang sekali. Artinya setiap kali disuntik tidak beraturan nggih. Jadi misal dino iki disuntik seminggu kawin, kadang kali seminggu kawin ngoten. Nah, itu biasanya kalau bahasa susahnya itu ada beberapa CL-nya yang tidak mau turun, tidak mau memproses sehingga sel telurnya itu nggak mau matang gampangannya. Bahasannya gini loh. Doke itu sel telurnya ini itu nggak bisa turun dan matang, akhirnya sel sperma yang disuntikkan ini nggak bisa ketemu sama telur dan tidak bakal akan terjadi pembuahan atau perkawinan pembuahan dari sel sperma yang di IB dari sel telur indukan. Nah, pas sampai 5 kali itu kalau nggak salah saya itu pernah ingat setiap saya IB besoknya birahi. Setiap di IB seminggu masih lendir. Kadang 2 minggu, paling lama sampai 2 minggu sapi ini. Sapi ini sampai 2 minggu. Padahal itu kandungannya sehat, ovariumnya bagus. Tapi permasalahannya memang di CL-nya tadi. Bahasa susahnya, endoknya atau telure ini itu ditahan sama CL tadi, sehingga tidak mau turun dan tidak terjadi pembuahan. Nah, akhirnya gini, dari kelima kali sapi saya IB ini, ada 1 kali waktu, 1 bulan itu saya IB sampai 3 kali. Jadi IB pertama saya IB, besoknya saya ulangin lagi, besoknya di akhir birahi saya ulangin lagi. Dan karena di hari itu sudah saya sarankan untuk pemberian biar CL-nya itu mau rontok, tapi karena keadaan umumnya beliau mengatakan gak usah mas, sedikasihnya sama Allah ya, sama Allah gitu bilang ya. Jadi akhirnya ya kita usahakan secara pelan-pelan, dan pedetnya itu baru umur 15 hari ceritanya. Nah kan kalau dari sini nggak terlalu kelihatan masalahnya. Dan tadi saya kesini itu habis nge-IB yang hitam ini. Yang hitam ini sama sana itu lebih tinggian yang sana. Ini kecil. Ini enggak terlalu gede, kurus kok. Ya kayak harga sapi 11 jutaan lah kira-kira. Wong
Ini tuh sedada saya kok. Saya tinggi sekitar 170, ini sedada saya kira-kira ya 140. Tingginya 140-an lah. Sapi ini, indukan ini. Tapi jangan disepelekan. Walaupun ini kecil dan warnanya hitam, pedete loh. Apik lur. Loh, toh. Pedete lo bagus. Kakinya bagus. Ini dulu saya IB limosin. Limosin, warna limosin merahnya kalah sama warna hitamnya indukannya. Dan akhirnya ya persilangan antara limosin dan angus. Ini, tapi bagus. Air susu nih tuh. Lu. Super. Sapi cendek toh. Sapinya nggak tinggi, tapi super. Tulang ekornya. Kan ada yang tanya ya. Kalau untuk masalah lebar tulangan atas itu seberapa senti? Sebenarnya kalau saya pribadi tidak bisa memberi patokan seberapa senti. Yang penting ini lebar. Tapi umumnya kalau sudah satu kilan ini, 1 kilan lebih panjangnya, lebarnya itu biasanya udah terhitung lebar. Tapi kalau 1 kilan lebihnya sedikit kok, tidak ada space-nya lumayan banyak, itu biasanya ya kurang lebar. Kan kelihatan. Itu. Nah, pedete loh. Wah, apik tenan. Nah, terus kita ke sini. Iki mie banter mboten, Dik? Banter, Mas. Mie banter nggih? Saged dipikaki? Nggih, saged. Apa medal mriku saged? Nggih, mriku saged. Nah, sorry. Tak medal mriki. Nah, ini posisi anaknya, tapi ini betina yang keluar umur 15 hari. Sudah coba diusahakan saya besi mental. Lah anak apa wedok lho, Dik? Loh, ya Allah Gusti, salah. Saya ralat. Ternyata cowok semua pedete. Aku kok ora fokus mau diomongi jebule. Ternyata beliau tadi cerita kalau jantan. Ini jantan. Oh, ini umur 15 hari nggih? Nggih. 15 hari loh ini. Ini 15 hari. Sapinya nggak tinggi. Ini malah ya lebih tinggi dari sana lah. Lihat. Lebar. Kali lebar sekali. Kalau pengen teman-teman tahu kira-kira kita menggunakan jangkauan tangan. Tapi kalau menurut saya yang penting lebar aja. Kan kadang ada ya, tulang pinggul itu ada yang pol sampai sini, ada yang di sini. Cari aja yang pol sampai sini. Itu biasanya lebar. Udah gitu aja. Oh, pedete. Piye perasaan mulur? 15 dino nggih? Nggih. 15 hari ini pedetenya segini. Mie banter deh. Nggih, banter, Mas. Nah, indukannya, air susunya. Nah. Dia tembasan pinten nih kok, Dek? Tugasan 18. Nah, dulu belinya harga 12. Harganya ini. Nah, ini tembasan pinten, Den? Babone iku. Nggih, Waune. nggih, sewa aja, Mas. Nggih, sekawan juta. Sekarang ya. Walah pirang tahun nih kok berarti kok. Nggih, pun 3 tahun iki. 3 tahun. Jadi ceritanya kalau yang itu belinya dari harga 4 juta, tapi peliharanya udah 3 tahun baru beranak sekali ya. Nyukup ke dana lah. Yang namanya peternak itu kan ya beli sapi itu pun dia nyentak kancing mau deh. Beli sapi itu kan ya sesuai kemampuannya beliau gitu loh. Jadi saya dulu pun sapi yang sana itu sempat tak suruh jual aja. Karena posisi udah tak IB berulang kali nggak pernah jadi, terus juga ada beberapa pengaruh yang membikin finansial ya pengeluarannya ini loh membengkak. Saya tuh selalu mikir ke situ gitu. Jadi kalau sudah di IB berulang kali sampai gratisannya tuh habis. Dulu pas mereka uman neko nggih. Nah, jatah gratisan dari siwap itu habis. Terus akhirnya saya bingung ya. Karena ada beberapa ekor yang masih sisa yang baru saya IB sekali karena pas saat itu saya nggak punya bibit selain bibit jatah. Akhirnya yang jatah sapi kan dulu kan 4 ya ceritanya ya. Yang satu yang dijual yang sekali tak lempar ke situ. Jatahnya yang satu tak lempar lagi ke situ. Ya saya udah genap 5 kali itu. Kalau yang ini sekali. Kalau yang hitam ini sekali. Oke. Jadi intinya begini. Ini adalah salah satu kesabaran dari Pak Raseno
melihara sapi. Tapi kalau dilihat dari segi manajemen pemeliharaan, ini nggak masuk sama sekali. Tapi karena kita atau saya kerja di lapangan, itu semua mengikuti kemampuan dari seorang peternak, ya nggak bisa dipaksakan gitu. Kalau kita menyarankan memang ini sudah tidak perlu untuk dipertahankan, tapi beliau karena punyanya itu, ya nggak apa-apa biar dipertahankan. Mungkin rezekinya 5 kali baru jadi, akhirnya jadi ini. Tapi alhamdulillah diganti sama 2 pedet. Yang satu ini juga super bagus, ini 7 bulan jalan. Tapi ya karena indukannya nggak tinggi, dia nurun, ada keturunan nggak tinggi juga sama. Yang sana semoga juga mau tinggi karena saya isi semental. Kali ini kan memang limosin. Kalau limosin kan dia tulangannya tidak bisa setinggi atau super kayak simental. Kalau sebenarnya sama sih sebenarnya. Tapi kalau karakteristiknya pedet, limosin dan simental itu kan beda ya. Kalau limosin itu dia dari kecil itu udah bantet, udah bagus banget, udah kelihatan sebok, udah kelihatan semok. Tapi kalau simental itu biasanya dia lebih mengutamakan ke pertulangan. Kalau pemberian pakan seadanya. Tapi kalau pemberian pakan bagus ya hampir imbang lah, hampir sama bagusnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya mau cuma cerita. Jadi kalau ada teman-teman peternak yang baru mulai di usaha pembibitan, terutama ternak, jangan kapok-kapok. Artinya jangan mudah menyerah walaupun sapi di IB sekali 2 kali nggak pernah jadi. Soalnya insya Allah kalau itu rezeki kita dan memang petugasnya bisa diajak konsultasi dan memang bisa dipertahankan. Tapi kalau enggak ya tetap dijual. Makanya saat pertama kali nge-EB selalu ditanyakan sama petugas, Pak, kandungannya gimana?